Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 7 ayat 15-20. Membedakan antara orang-orang yang sejati dan palsu, buah dari kehidupan sebagai tanda autentisitas iman. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau memetik buah ara dari rumput duri? Demikian juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang berisi peringatan kepada umatnya agar waspada terhadap nabi-nabi palsu yang tampak seperti domba, penampilannya baik dan lembut, tetapi sebenarnya adalah serigala buas, berbahaya dan merusak. Yesus mengingatkan bahwa tanda nyata seorang nabi atau pemimpin rohani yang benar adalah buah dari kehidupannya, yakni perbuatan, karakter, dan dampak nyata yang dihasilkan. Yesus memakai metafora pohon dan buah untuk menjelaskan prinsip yang mendalam. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk pasti menghasilkan buah buruk. Ini berarti bukan sekadar penampilan atau kata-kata saja yang harus dijadikan ukuran, tetapi hasil nyata dalam kehidupan. Selanjutnya, Yesus mengingatkan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah baik akan dibuang dan dihukum, menegaskan pentingnya kualitas dan konsistensi iman dan perilaku. Kutipan hari ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius bab 7 ayat 20. Dalam kehidupan iman, kita sering dihadapkan pada berbagai pengajaran, tokoh, atau ajaran yang mengaku mewakili kebenaran. Namun tidak semua itu datang dari Roh Allah. Beberapa bahkan membawa kerusakan, kebingungan, atau menjauhkan kita dari jalan keselamatan. Yesus mengingatkan agar kita bijak dan berhati-hati mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Metafora pohon dan buah sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pohon di sini melambangkan pribadi atau ajaran, sementara buah melambangkan hasil nyata dari kehidupan, perilaku, dan pengaruh seseorang. Misalnya, seorang guru rohani yang mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan kejujuran, pasti akan menghasilkan buah kasih, kedamaian, dan kebaikan dalam hidup orang lain. Sebaliknya, jika pengajaran atau orang itu menghasilkan kebencian, permusuhan, ketidakadilan, atau ketidakteraturan, maka itu adalah tanda bahwa pohon itu tidak baik. Penting bagi kita untuk terus menguji segala sesuatu dalam iman kita. Tidak cukup hanya menerima begitu saja apa yang kita dengar atau lihat. Kita harus memakai akal budi, hati yang jernih, dan terutama berdoa minta bimbingan Roh Kudus agar bisa membedakan mana yang benar dan yang menyesatkan. Ini juga menjadi panggilan bagi kita sendiri. Apakah kehidupan kita menghasilkan buah yang baik? Apakah kita sebagai pengikut Kristus hidup dengan iman yang autentik dan berdampak baik bagi sesama? Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Apakah saya mengenal buah kehidupan saya sendiri? Apakah buah itu baik atau buruk? Kita perlu jujur melihat diri sendiri. Apakah tindakan dan sikap kita mencerminkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan pada Tuhan? 2. Bagaimana saya membedakan antara ajaran atau pengajaran yang benar dan yang palsu? Kita harus belajar mengenali ajaran melalui Alkitab, doa, dan konsultasi dengan pembimbing rohani yang terpercaya. 3. Apakah saya sudah berani menolak dan menjauhi hal-hal yang membawa kebingungan dan kerusakan dalam iman saya? Kadang kita harus tegas menolak pengaruh negatif, walau datang dari orang yang kita kenal. 4. Seberapa sering saya meminta bimbingan Roh Kudus dalam setiap keputusan dan penilaian rohani saya? Doa dan terbuka terhadap Roh Kudus sangat penting agar kita tidak tersesat. 5. Bagaimana saya dapat menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama? Hidup sesuai firman Tuhan, meneladani Yesus dalam kasih dan pelayanan. 6.
Apakah saya mudah terpengaruh oleh penampilan luar atau kata-kata yang indah tanpa memeriksa buahnya? Jangan menilai hanya dari apa yang tampak, tapi lihat hasil nyata dan dampaknya. 7. Bagaimana saya menanggapi kritik dan koreksi yang membangun dalam hidup rohani saya? Terima dengan hati terbuka agar terus bertumbuh dan menghasilkan buah baik. 8. Apakah saya aktif membina hubungan rohani yang sehat dan mendukung dalam komunitas gereja? Lingkungan yang sehat membantu kita mengenal kebenaran dan menghindari ajaran palsu. 9. Apakah saya mengizinkan diri saya diubahkan terus-menerus agar lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus? Proses pertumbuhan rohani harus terus berjalan agar buah iman terus bertambah. 10. Apakah saya berani menjadi saksi iman yang konsisten dalam lingkungan kerja, keluarga, dan sosial? Kesaksian hidup adalah buah iman yang terbaik. Kesimpulan renungan hari ini. Yesus mengingatkan kita agar waspada terhadap nabi-nabi palsu dan pengaruh yang tidak membawa keselamatan. Kita hanya bisa mengenali yang benar dari buah kehidupannya. Hal ini menjadi panggilan bagi setiap kita untuk tidak hanya memperhatikan kata-kata dan penampilan luar, tetapi menilai secara mendalam dan bijak melalui buah yang nyata, kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Allah. Lebih dari itu, renungan ini mengajak kita introspeksi. Apakah buah kehidupan kita mencerminkan kehadiran Kristus dalam diri kita? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah? Mari kita perkuat iman dan kerohanian dengan doa, pembacaan kitab suci, dan hidup dalam komunitas gereja yang sehat agar buah iman kita selalu baik dan berlimpah. Doa penutup. Tuhan yang Maha Bijaksana, ajarilah kami untuk mengenali kebenaran-Mu dan membedakan antara yang baik dan yang tidak. Berikanlah kami hati yang terbuka dan roh yang jernih agar hidup kami menghasilkan buah yang menyenangkan-Mu. Jauhkanlah kami dari pengaruh yang menyesatkan dan kuatkanlah iman kami agar senantiasa menjadi saksi-Mu yang setia. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifai_Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berkah dalam Gusti Yesus.